lebih, dan tentunya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan angka stunting turun ya menjadi 14% pada 2024. Dan stunting ini merupakan masalah gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pencegahan masalah stunting dilakukan sejak usia remaja ya. Yang mana pendengar Perpres nomor 72 tahun 2021 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan pada kelompok sasaran, yaitu salah satunya sasaran adalah kelompok remaja pendengar, yang akan kita perbincangkan sore ini, yaitu dengan topik pencegahan stunting lebih dini sejak remaja putri. Bersama narasumber di ujung telepon sudah bersama kita Ibu Maria Antonia Eka, Kepala Seksi Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore RRI Pro 1, selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada. Saya Maria Antonia Eka dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Apa kabar sore hari ini? Ibu Mince biasa disapa ya? Iya Bu. Apa kabar? Keadaanku sehat, baik, luar biasa. Dari suaranya ya sangat luar biasa ini, sehat walafiat ya, cerah ceria sore hari ini walaupun cuacanya panas ya Ibu Mince ya. Iya. Kita sedikit memberikan informasi edukasi untuk pendengar semuanya, pencegahan stunting lebih dini sejak remaja putri. Ibu Mince, mengapa kelompok sasaran utama pencegahan stunting adalah remaja putri? Apa alasannya? Oh ya, baik. Mengapa kita memilih tema ini ya? Karena pencegahan stunting itu bukan hanya pada mulai dari 1000 HPK yang selalu kita kenal ya. Iya. Kita mulai jauh sebelumnya pada remaja putri. Saya coba memberikan ilustrasi di mana seorang petani jika ingin mendapatkan panenan sawahnya dengan padi yang bernas, bulirnya bagus, tentu dia menyiapkan lahan padi itu, lahan sawahnya dengan baik, diberikan dibajak, diberikan pupuk, diberikan bibit padi yang unggul, sehingga dia memperoleh panenan yang melimpah yang baik. Nah, begitu juga dengan remaja putri ya. Jika kita ingin mendapatkan bayi yang terlahir atau anak yang terlahir atau masa depan generasi bangsa kita terlahir dengan bebas stunting ya, atau berkualitas, lahir dengan berat badannya cukup di atas 2.500 gram dengan keadaan sehat dan sempurna, itu tentu kita berharap dia terlahir dari seorang ibu yang sehat. Nah, ibu yang sehat ini datangnya jauh dari remaja putri yang kita siapkan sehat dulu. Jadi intervensi kita dari jauh, mulai dari remaja putri, sehingga remaja putri kita harapkan suatu saat dia menjadi seorang ibu hamil dengan berkualitas, hamil diperiksa dan kehamilannya baik, akan menghasilkan bayi anak yang terlahir dengan kesehatan yang baik. Itu tujuan kita. Iya. Itu harapan kita ya. Itu yang menjadi alasan utama ya, Ibu Mince, mengapa kelompok sasaran utama ini adalah remaja ya, jadi mempersiapkan dari sedini mungkin. Sedini mungkin, iya. Iya. Nah, Ibu Mince, kira-kira bagaimana para remaja putri ini menyiapkan diri sedini mungkin untuk mencegah stunting di masa depan? Baik, kita tahu bahwa masa remaja itu merupakan salah satu masa terpenting ya dalam siklus hidup manusia. Karena pada masa itu terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia ya. Lalu peningkatan pengeluaran energi, lihat saja anak-anak muda sekarang banyak olahraga dan segala macam. Iya. Terus di saat masa remaja, itu masa tulang mereka meningkat 45%. Terjadinya remodeling tulang, terjadinya pembentukan jaringan lunak organ-organ, bahkan masa sel darah merah itu meningkat ya dalam hal ukurannya, sehingga pada masa remaja itu sangat membutuhkan zat gizi yang mencapai titik tertinggi ya. Kebutuhan yang paling banyak zat gizi itu di usia masa remaja, dan kita harapkan para remaja
jangan asal makan, jangan asal pilih makanan, tetapi konsumsilah makanan kebutuhan zat gizinya yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi dengan sempurna. Dan dalam hal ini satu program yang sedang kami gencarkan adalah semua remaja, terutama remaja putri di sini ya Bu, itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggu 1 tablet. Selain dia mengkonsumsi zat gizi yang tinggi ya, tadi alasannya mengapa harus mengkonsumsi zat gizi yang tinggi. Iya. Itu yang menjadi cara mencegah stunting sedini mungkin ya untuk masa depan nanti. Nah, ini menarik. Tadi juga mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangan asal pilih makanan begitu ya Ibu Mince. Iya. Ini kira-kira makanan yang seperti apa ini ya? Juga tadi juga dikatakan bahwa program yang paling utama itu mengkonsumsi tambah darah begitu ya? Iya. Mengapa? Baik, mengapa seperti itu, karena saya mau bilang bahwa kita tahu bahwa pada remaja putri dengan pola makan dan kebiasaan yang tidak baik tadi, itu rentan sekali akan mengalami suatu masalah atau penyakit atau keadaan yang kita sebut anemia, ya, kita sebut anemia. Di mana kebutuhan gizi pada remaja waktu itu, pada remaja yang menderita anemia, itu dia tidak perhatikan, baik soal saat makan, konsumsi makan, pola makannya, frekuensi makannya, itu biasanya remaja putri abaikan itu karena persoalan mau langsing, mau dilihat bodies, ya, pokoknya anak-anak remaja kita ini punya latar belakang keinginan yang sebetulnya menurut mereka baik, tetapi dari sisi gizi, dari sisi ini kurang baik lah, sehingga jatuh pada suatu keadaan yang kita sebut anemia, ya. Itu yang kita khawatirkan di situ. Iya, dan itu yang pasti ya, yang perlu diperhatikan, langsing boleh, tetapi harus perhatikan dampak ya bila melakukan hal-hal mungkin yang tidak terkontrol, sebenarnya harus kontrol juga sesuai dengan petunjuk dokter ya atau ahli gizi begitu ya Ibu Mince. Oke. Dan ini berikut juga bagaimana sih peran remaja dalam pencegahan stunting, apa yang mereka harus lakukan? Baik, yang pertama itu tadi ya, jangan sampai remaja jatuh pada masalah anemia. Ya, apa itu masalah anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin yang kaya akan zat besi dalam darah itu lebih rendah daripada kadar normal yang kita harapkan ya. Jadi pada remaja itu kita berharap agar pada remaja putri ya kita bicara ya, itu pada usia anak 12 sampai 14 tahun itu mestinya berkisar antara 12 gram per desiliter. Maksudnya begini, di dalam setiap desiliter darah yang diperiksa, tentu diperiksa di laboratorium ya, kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, itu di setiap 1 gram atau setiap 1 desiliter darah itu mengandung 12 gram hemoglobin. Ya, sehingga kita harapkan jangan sampai remaja putri jatuh pada keadaan itu. Ya, mengapa kita takutkan? Mengapa kita sangat takutkan? Karena remaja putri ini mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, dan tadi saya bilang remaja putri itu atau remaja pada umumnya sangat membutuhkan zat gizi yang tinggi, dan pada titik ini remaja putri itu membutuhkan zat besi yang cukup tinggi, ya, pada saat itu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk aktivitas, untuk kecerdasan, ya. Apalagi remaja putri yang masih dalam bangku sekolah, itu jangan sampai jatuh pada keadaan itu ya.
Sehingga kita berharap bahwa kalau kita kaitkan dengan stunting, nah pada remaja putri yang dengan HB-nya rendah, itu dia akan berkembang menjadi suatu saat dia akan masuk pada satu fase wanita usia subur. Nah, wanita usia subur akan masuk pada wanita hamil. Ya, wanita hamil. Kalau remaja putri dari sejak remaja putrinya dia sudah mengalami anemia, apalagi pada saat masa hamil. Mengapa kita takutkan itu? Karena tadi dibilang ya, sebaiknya usia remaja itu tidak boleh hamil. Apalagi dia hamil di saat remaja ya, itu tidak boleh sama sekali. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu bahwa batasan usia perkawinan itu pada wanita itu 21 tahun. Kenapa? Selain kematangan organ yang belum siap, itu tadi kebutuhan zat besi dalam tubuhnya itu sangat meningkat, tinggi sekali. Pada saat remaja saja untuk pembentukan sel tulang dan segala macam saja, dia membutuhkan zat gizi yang tinggi. Apalagi di saat kehamilan. Karena di saat hamil dia harus memberi makanan atau zat besi yang notabene mengandung banyak protein, itu dibutuhkan oleh janinnya untuk pertumbuhan. Ya, jadi kita bayangkan saja kalau remaja itu sudah dengan anemia, lalu dia harus menghidupi bayinya dalam rahimnya. Bagaimana membagi zat besi yang ada dalam dia yang sudah minim, harus bagi ke bayinya. Nah, kita bayangkan suatu saat dia akan melahirkan bayi yang kalau dilihat bayi yang kecil yang berat badan lahirnya sangat rendah, di bawah 2.500 gram. Bahkan di ND sini pada bayi sudah terjadi beberapa ibu hamil yang dari remaja sudah dengan pucat segala macam yang anemia, terus berkelanjutan dengan ibu hamil yang dia malas minum tablet tambah darah, katanya bau zat besi dan segala macam, mual dan segala. Akhirnya di rumah sakit umum itu pernah bayi terlahir dengan anencefali, artinya tidak mempunyai selaput kepala yang menutupi kepala. Nah, itu diakibatkan karena ini, karena kurangnya zat besi yang dimana tablet karena tidak minum tablet tambah darah tadi yang mensupport kebutuhan zat besi dalam dirinya. Gimana zat tablet tambah darah itu kandungan di dalamnya adalah protein tinggi untuk pertumbuhan janinnya. Karena kita tahu manusia ini dibentuk dari derivat proteinnya, DNA dan RNA. Ya, itu yang kita mesti kita kejar dari sejak remaja, kita cegah dari remaja sehingga dia tidak boleh melahirkan bayi ketika dia hamil, tidak boleh dia melahirkan bayi yang notabene potensial stunting nanti. Itu ya. Iya, itu yang menjadi program utama pemerintah ya, untuk para remaja putri. Berarti artinya pernikahan dini ini juga salah satu penyebab stunting begitu Ibu ya? Bisa, iya, dan itu memang selain organnya belum siap, tadi yang saya jelaskan bahwa dia mempunyai kebutuhan yang double dari remaja yang kebutuhan zat besinya berapa ya, saya lupa berapa itu ya, dan pada saat hamil kebutuhan zat besi 2 kali lipat. Makanya orang bilang kalau waktu hamil makan dua kali lipat. Bukan makan jumlahnya itu, tapi zat yang dalam kandungan yang dia makan itu harus diperhatikan lebih banyak, lebih lengkap. Itu yang maksudnya. Oke. Baik. Kira-kira nih Ibu Mince, dampak yang akan dialami nanti remaja putri ya bila tidak melakukan pencegahan stunting sedini mungkin ya. Nah, apalagi tadi program pemerintah ya tidak mengkonsumsi tambah darah ini, apa nanti yang akan diterima atau penyebabnya nanti? Baik. Untuk remaja putri itu sendiri, yang pertama pasti daya tahan tubuhnya rendah. Ya, menurunkan daya tahan tubuhnya sehingga remaja putri itu mudah sekali terkena infeksi. Ya, lalu yang kedua adalah
asupan oksigen ke otak remaja putri itu akan berkurang, tidak sama dengan anak remaja yang sehat yang tidak anemia ya, sehingga jelas ketangkasan berpikirnya pasti akan lebih kurang daripada anak-anak yang normal dengan HB yang bagus ya. Terus kelihatannya tidak bugar, yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak sekolah ketika saya ke institusi pendidikan, itu ada 5 ciri khas, 5 L yang kita bisa lihat ketika anak-anak itu kurang mengkonsumsi tablet tambah darah ya, zat besi ya, makanan yang tidak mengandung zat besi, atau kita kenal dengan kurangnya hemoglobin dalam darah, atau kita kenal dengan anemia, itu ada 5 L. Letih, lunglai, lesu, layu, apalagi itu satu. Lemah. Ya? Itu khas sekali pada anak remaja itu. Lalu tentu dengan sendirinya prestasi belajarnya akan menurun. Terus bagi remaja yang tidak sekolah atau yang sudah bekerja, itu produktivitas kerjanya pasti menurun. Nah, untuk efek dia terhadap remaja putri yang mengalami anemia ketika dia hamil, itu tadi saya bilang ya, bayi terlahir dengan berat badan rendah, terus peredaran perdarahan ya, dia akan mengalami perdarahan pada saat melahirkan ya, karena kan kalau kita bicara tentang anemia, itu berkaitan dengan hemoglobin, dan hemoglobin itu adalah suatu zat yang dikandung di dalam sel darah merah yang mengikat oksigen dan nutrisi ya untuk dibawa ke seluruh tubuh, dan dia yang memberikan zat warna pada darah ya. Kalau dia rendah ya, itu komponen sel darah merah eritrosit yang dia berfungsi sekali mengikat oksigen dan zat ke seluruh tubuh. Jadi kalau dia rendah, tentu fungsi tubuh tidak bekerja secara optimal. Ya, itu dampak pada remaja sendiri. Iya. Dan pada. Oke, Ibu Minca, apakah remaja putri ini bisa terkena stunting ya, Ibu? Kalau remaja putri itu kita harus melihat ketika remaja itu dia dilahirkan dari ibu yang seperti apa, ya. Kita ini nama siklus hidup, lingkaran kalau mau dibilang kalau stunting itu lingkaran setan, mau diputuskan di bagian mana, ya. Kalau remaja itu kita mendeteksi anak itu stunting itu kan sejak 2 tahun. Nah, kalau diintervensi tidak kuat, anak itu akan terbawa terus sampai dia remaja. Artinya bahwa yang kita lihat di Kasatmata adalah bahwa tinggi seorang remaja yang stunting, yang berasal dari dia datang dari balita yang stunting, itu tidak setinggi teman-teman sebayanya yang seusianya. Dia akan lebih pendek ya, atau yang kita kenal dengan stunting. Pendek dari teman-teman yang seusianya dia. Nah, kenapa? Dia pasti datang terlahir dari ibu yang waktu hamil bermasalah, atau kita kenal dengan ibu dengan kekurangan energi kronik. Nah, terus dia dilahirkan dalam keadaan dilahirkan dengan berat badan lahir rendah. Waktu itu coba dicek saja. Terus pada usia ini kan kita 1000 HPK ini terbagi, 270 harinya di dalam rahim, 730-nya di luar rahim. Mulai dari dia terlahir hari itu dihitung sampai dia usia 2 tahun. Nah, di saat 2 tahun itu tidak diintervensi dengan baik, maka akan menciptakan remaja-remaja stunting, baik dari faktor tinggi atau kita sebut pendek, maupun dari neurokognitifnya, ya, gangguan neurokognitifnya, ya, itu akan terjadi kalau kita runut dari tadi saya bilang ibu hamil, ya, itu. Makanya intervensi harus kuat di usia 2 tahun, itu harus kuat supaya tidak terjadi. Nah, kalau remaja yang kita dapati, yang saya bilang tadi, tingginya tidak semampai sama dengan usia teman-temannya, dan kita lepas, tidak kita intervensi lagi pada saat usia remaja, kita biarkan, lingkaran ini tetap pasti akan terus terjadi. Tetapi kalau pada remaja yang kita katakan dia stunting, kita
di sini saya coba kasih pengertian buat kita ya bahwa Iya. ada dua istilah, stunting dan stunted. Nah, stunted itu memang remaja datang dari keturunan pendek, ya, yang walaupun diintervensi dan segala macam, tapi itu sudah teori yang sudah lama sih sebenarnya. Ternyata kan ada penemuan bahwa kok di Jepang dulu kan orang pendek-pendek, setelah diberi gizi dan segala macam, tingginya berubah. Turunan sekarang adalah orang tinggi-tinggi. Nah, kita jangan terlalu terlalu berpegang pada pemikiran yang salah bahwa oh dia dari mama bapak pendek tentu dia pendek. Oh tidak. Sekarang tidak. Tergantung dari gizinya, ya. Maka teori stunted itu pelan-pelan kita tepis bahwa kalau remaja putri dia perawakannya pendek, belum tentu dia dikatakan stunting. Mungkin kognitifnya baik. Atau ada yang pendek tapi kognitifnya baik. Nah, pada remaja itu jangan kita biarkan. Kita tetap memberi intervensi dan memberi pengertian dan segala macam agar dia mengatur pola makannya, mengandung zat besi yang tinggi. Terus pada usia remaja dia setiap tahun dia harus mengkonsumsi 52 tablet tambah darah. Dan 1 minggu 1 tablet kan, jadi dihitung 52 minggu 52 tablet tambah darah. Terus pada saat dia hamil, dia pas saat berhenti haid langsung dia langsung datang memeriksakan dirinya dengan pada orang kesehatan, pada bidan, dokter dan segala macam, intervensi bayinya sejak pembuahan sampai 39 minggu atau 40 minggu dia melahirkan bayi. Dan saya yakin ketika diintervensi dengan baik dalam perawatan yang baik oleh dokter dan para bidan, saya yakin dia akan melahirkan anak yang sehat. Iya. Karena kita sekarang karena puskesmas sekarang juga sudah diberi muatan adanya USG setiap puskesmas untuk pemeriksa kehamilannya. Oke. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya. Nah, Ibu Mince, berarti program-program yang sudah dilakukan dalam hal ini ya Dinas Kesehatan Kabupaten Inde untuk sosialisasi di sekolah-sekolah itu sudah berjalan ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Itu sudah berjalan lama. Ya. Oke, artinya berarti setidaknya para remaja putri nih khususnya ya sudah memahami sejauh ini. Dan ini apakah remaja putri tahu bahwa stunting itu bukan penyakit tetapi tidak bisa diobat tapi dicegah? Semoga mereka bisa, kalau di sekolah-sekolah kami punya kegiatan aksi bergizi ya. Iya. Itu kami dari sejak SMP kami sudah ke sekolah-sekolah menjelaskan ini, kami menjelaskan bagaimana menu seimbang dan nanti saya janji deh di radio nanti satu saat nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana menu seimbang pada anak-anak sekolah, dia harus bagaimana sarapan dan segala macam. Itu nanti kita fokus pada remaja putri anemia ya saat ini. Dan ke sekolah-sekolah itu kami sudah turun ke sekolah-sekolah SMP, SMA, dan semua puskesmas, di bawah Dinas Kesehatan ada puskesmas, pustu dan polindes, itu lagi gencarnya ini bersama dengan Bapak Desa, kader kesehatan, itu juga lakukan penyuluhan di posyandu remaja, terus di sekolah-sekolah, itu kita lagi gencar ini. Karena kalau mau dilihat ya, stunting itu tidak bisa kita cegah begitu saja, kita menunggu sampai dia lahir, anak terlahir ke dunia, tidak. Kita mulai dari remaja putri tadi itu. Oke. Baik, Ibu, di akhir kebersamaan kita, kira-kira pesan Ibu Mince untuk remaja putri seperti apa? Baik, saya hanya beberapa pesan saya, semoga remaja putri mendengar apa yang kita sampaikan pada hari ini dan mulai merubah perilakunya pelan-pelan untuk mengkonsumsi makanan, tidak asal makan makanan yang siap saji atau apa, tetapi makanlah makanan yang banyak mengandung zat gizi, terutama zat besi ya, zat besi untuk agar anak-anak terhindar dari anemia. Terus yang pertama dan yang berikut adalah harus dari rumah tuh sarapan pagi, jangan jajan di sekolah ya. Itu untuk yang di sekolah. Walaupun yang remaja yang di rumah, saya yakin saat sekarang tidak ada remaja yang tidak sekolah ya. Itu pun harus sarapan pagi sehingga tidak ngemil makannya.
kita punya pola makan yang teratur. Terus biasakan mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalaupun memang mual muntah, pasti teman-teman nakes di puskesmas itu ada caranya mengedukasi kapan minum pada saat mau tidur atau minumlah bersamaan dengan makan pisang atau bagaimana caranya. Yang penting tablet tambah darah itu masuk karena sangatlah disayangkan ketika tablet tambah darah itu dibuang ya karena begitu tingginya ini komposisi dalam satu tablet tambah darah itu ya, itu mengandung protein yang tinggi dan ada asam folat untuk kesuburan di situ. Ada asam folat untuk kesuburan di tablet-tablet. Jangan buang itu tablet tambah darah, minum karena supaya ketika engkau menjadi seorang ibu, engkau akan meneruskan generasi yang baik, melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang fisik maupun jasmani. Itu ya, itu pesan saya. Ada pantun yang ingin saya berikan. Boleh, ya? silakan. Ya. Dekat rumah ada lembah, bikin sulit saat lewat. Jangan lupa minum tablet tambah darah agar tubuh sehat dan kuat. Itu yang. Terima kasih ya, Dek. Baik, iya, closing yang sangat edukasi sore hari ini, Ibu Mince ya, untuk para remaja putri khususnya di Kabupaten Inde ya, dan umumnya yang pada pantau sore hari ini di Mozaik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Mince atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI Inde di Mozaik Indonesia. Salam sukses. Salam. Ya, sukses. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita sore hari ini bersama Ibu Maria Antonia Eka, Kepala Seksi Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Inde terkait dengan pencegahan stunting lebih dini sejak remaja putri. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa.